Halo para nakama, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dalam adegan terakhir episode 6 kemarin, Luffy dan yang lainnya bertekad akan menjemput Nami yang berada di markas Arlong. Dan dengan kepala bagi sebagai petunjuk arahnya, kini mereka telah sampai di sebuah pulau bernama Kokomi. Di lain cerita, Nami terlihat sedang bersama para anak buah Arlong. Dan tidak lama, Kurobi kemudian memanggil Nami untuk bertemu dengan Arlong. Dalam sebuah ruangan, Nami teringat kembali akan masa lalunya, di mana saat itu ia menemukan bakat dan ketertarikannya dengan peta. Karena ia tidak memiliki uang, ia mencuri buku peta dari sebuah toko buku. Belmer yang merupakan ibu angkat Nami sangat marah dan meminta Nami untuk mengembalikan buku itu. Namun tiba-tiba Nami mengatakan jika ia hanya mengambil satu buku tanpa menyakiti siapapun. Dan kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut Nami, Belmer bukanlah ibu kandungnya yang berhak mengatur kehidupannya. Di sini kita akan mengulang kembali di saat Nami dan Nojiko yang masih kecil. Mereka ditemukan oleh Belmer di suatu peperangan. Dalam keadaan terluka dan kelaparan, Belmer hampir menyerah dengan situasinya. Sampai pada akhirnya, ia menemukan Nami dan Nojiko yang selamat sedang berlindung di bawah gerobak. Di saat itulah, ia memutuskan untuk bertahan hidup dan merawat mereka berdua. Nami kemudian mengembalikan buku petanya kepada wali kota Koko yang bernama Genzo. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Arlong serta anak buahnya menyerang desa Koko dan mengambil alih kekuasaannya. Kembali ke markas Arlong. Di sana Arlong meminta peta Greenland kepada Nami. Dan ia mengatakan bahwa dengan peta yang telah Nami buat selama ini, ras manusia ikan akan menguasai semua lautan di dunia. Arlong lalu memberikan tugas kepada Nami untuk mengambil upeti yang terlambat di desa Koko, yang merupakan desa tempat tinggal Nami di waktu kecil bersama Nojiko dan juga Belmer. Meskipun Nami sempat menolak dengan alasan desa Koko tidak akan menerimanya, tapi Arlong mengatakan bahwa tugas itu butuh campur tangan manusia. Kembali ke Luffy, mereka kini telah sampai di desa Koko yang sepi. Dan di sana, mereka melihat ada satu rumah dengan posisi yang terbalik. Dan Luffy menyimpulkan bahwa itu adalah ulah Arlong. Dan tak lama kemudian, mereka mendengar suara warga bersama wali kota Genzo. Warga Koko terlihat sedang berkumpul dan memberikan semua uangnya kepada Genzo sebagai upeti yang harus dibayarkan kepada Arlong. Dan tiba-tiba, Nami datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa waktunya telah habis. Di sana terlihat para warga tidak suka dengan kedatangan Nami karena mereka menganggap Nami telah berkhianat dengan desa tempat tinggalnya. Nojiko yang merupakan kakak angkat Nami juga menunjukkan ketidaksukaannya dengan kedatangan Nami yang bertugas menagih upeti pada desanya sendiri. Meskipun Nojiko terlihat sangat jauh berbeda dari versi manga dan animenya, tapi ya sudahlah ya. Setelah itu, Nami terkejut dengan kedatangan Luffy dan yang lainnya. Saat ia menghampirinya, Luffy berkata bahwa Nami sebenarnya bukanlah orang yang seperti itu. Dan Luffy juga bertanya, jika memang Nami membutuhkan bantuan, mereka akan siap membantunya. Nami masih seperti menyembunyikan sesuatu dan mengatakan kepada Luffy bahwa ia sama sekali tidak membutuhkan bantuannya. Dan yang ia lakukan selama ini hanya untuk bisa menjebak Luffy dan mengambil peta Grand Line. Semua itu ia lakukan hanya untuk kesetiaannya kepada Arlong. Bahkan Nami juga mengatakan bahwa sejak awal ia bukanlah anggota kelompok bajak laut konyol yang dipimpin oleh Luffy. Zoro dan Usopp kemudian meminta Luffy untuk segera pergi dari sana karena mereka berpikir Nami adalah bagian dari Arlong. Sementara Luffy sendiri masih berpikir bahwa Nami menyembunyikan sesuatu yang membuatnya terpaksa melakukan itu semua. Luffy kemudian memutuskan bertanya kepada wali kota Koko tentang Nojiko. Dan Zoro juga mengatakan bahwa mereka adalah pemburu bajak laut yang akan menangkap Arlong. Dengan begitu, wali kota Genzo kemudian menunjukkan tempat tinggal Nojiko di dekat kebun jeruk. Dan sesampainya di sana, mereka disambut dengan senapan laras panjang oleh Nojiko. Namun Luffy mengatakan bahwa tujuan mereka ke sana hanya untuk bertanya tentang Nami. Dan Nojiko menjawab, adiknya Nami hanyalah seorang pencuri yang tidak berperasaan dan meminta Luffy untuk segera pergi. Mengetahui fakta bahwa Nojiko adalah saudara Nami, Sanji kemudian mencoba bernegosiasi dengan cara akan menyajikan sebuah makanan yang enak untuknya jika Nojiko bisa menceritakan semua tentang Nami. Yang akhirnya Nojiko pun menyetujuinya. Setelah menghabiskan makanannya, Sanji kemudian bertanya tentang Nami.
Di sini kita akan kembali ke waktu setelah Arlong dan anak buahnya menyerang desa Koko. Di saat itu, Arlong meminta upeti ke setiap orang dewasa senilai 100.000 beri, sedangkan anak-anak bernilai 50.000 beri. Mengetahui itu, Belmer kemudian menyembunyikan Nami dan Nojiko, karena memang ia hanya memiliki uang 100.000 beri. Namun setelah ia memberikan uangnya, Arlong menyadari bahwa orang yang tinggal dalam rumah itu tidak hanya Belmer sendiri. Dan saat Arlong bertanya, Belmer tidak ingin berbohong dan menjawab bahwa ia tinggal bersama kedua putrinya. Karena ia tak memiliki uang lagi, Belmer pun mengorbankan nyawanya untuk bisa menyelamatkan Nami dan juga Nojiko. Mendengar cerita itu, Luffy pun sangat yakin Nami pasti mempunyai alasan bisa bekerja dengan Arlong. Dan Luffy ingin mendengar semua penjelasan itu dari Nami sendiri. Di sisi lain, Nami kini terlihat berada di markas Arlong untuk memberikan upeti dari desa Koko. Dan tidak lama kemudian, muncullah Kapten Tikus Nezumi, marinir korup yang selama ini menutupi tindakan Arlong dari Marin. Ia meminta 2 kali lipat dari biasanya karena ulah Arlong yang dianggapnya sudah keterlaluan. Setelah mereka pergi, Nami lalu bertanya tentang kesepakatan mereka selama ini, yang dimana Arlong akan membebaskan desa Koko jika Nami bisa membelinya dengan harga 100 juta beri. Dan ternyata tujuan Nami menjadi seorang pencuri dan anak buah Arlong selama ini adalah untuk bisa membebaskan desanya dari kekuasaan Arlong. Di saat itu Nami mengatakan kepada Arlong bahwa uangnya telah siap. Mendengar itu, Arlong kemudian meminta Nami untuk membawa uang itu di saat matahari telah terbit. Di lain cerita, Kapten Garp dan Koby kini telah berada di restoran Barati untuk mencari jejak Luffy. Namun Zeff mengatakan bahwa ia tidak ingin mencampuri urusan keluarga Garp. Dan ia juga menyarankan Garp agar membiarkan Luffy dan yang lainnya untuk bisa menggapai impiannya. Karena Zeff merasa Luffy sangatlah mirip dengan Raja Bajak Laut terdahulu yaitu Goldie Roger. Mendengar itu, Kapten Garp sangat tidak terima jika cucunya akan bernasib sama dengan Raja Bajak Laut. Dan tiba-tiba, Koby datang menghampiri Garp dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Luffy kini berada di Pulau Kokomi. Kembali ke Nami, ia kini terlihat sedang menggali tanah di dekat makam ibunya dan di dalamnya berisikan harta bernilai 100 juta beri yang selama ini telah ia kumpulkan untuk membeli desa Koko. Nojiko yang melihat itu mengira Nami telah merusak makam ibunya. Dalam keadaan itu, Nami lalu menjelaskan semuanya kepada Nojiko dan semua hal yang telah ia lakukan hanya untuk kemerdekaan desa Koko. Namun impian itu seketika hancur begitu saja. Marin yang dipimpin Kapten Nezumi tiba-tiba datang dan merampas harta yang Nami kumpulkan selama ini dengan dalih bahwa Nami telah melakukan pencurian sebesar 100 juta beri. Mendengar nilai 100 juta yang disebutkan oleh Nezumi, seketika itu juga Nami mengetahui bahwa Nezumi telah diutus oleh Arlong untuk merampas hartanya. Yang bisa disimpulkan, Arlong melakukan semua itu karena ia tidak ingin kehilangan kekuasaannya dan juga Nami yang merupakan aset berharga baginya. Karena ambisinya selama ini adalah menguasai lautan dan menjadikan manusia ikan sebagai ras tertinggi di antara yang lain. Nami yang merasa bahwa ia telah dipermainkan oleh Arlong merasa tak berdaya. Dengan amarahnya, ia mencabik-cabik tato Arlong di tangannya. Dan tiba-tiba Luffy datang menahannya. Dengan kondisinya yang lemah dan tak berdaya, Nami kemudian meminta bantuan kepada Luffy. Dan kini Luffy dan yang lain bertekad akan menyelamatkan desa Koko dari kekuasaan Arlong. Dalam episode ke-8, kita akan diperlihatkan cerita Nami di saat tatonya dibuat dan bergabung dengan Arlong. Dengan bakat yang ia punya, Nami membuat semua peta yang diinginkan Arlong. Dan sebagai imbalannya, Arlong akan membebaskan desa Koko dengan syarat Nami bisa memberinya uang sebesar 100 juta beri. Di cerita lain, Kapten Garp yang kini telah memasuki wilayah Pulau Kokomi bertemu dengan Kapten Nezumi. Dan di sana, ia bertanya tentang kerusuhan dan penyerangan yang dilakukan Arlong di desa Koko. Namun Nezumi mengatakan bahwa semua itu bukanlah ulah Arlong, melainkan bajak laut topi jeramilah yang telah menyerang dan membakar desa Koko. Koby yang mendengar itu pun tak percaya, karena memang tidak mungkin Luffy bisa melakukan hal yang kejam seperti itu. Kembali ke Luffy, ia dan para krunya kini telah sampai dan menyerang markas Arlong.
Usopp dengan ketapelnya menyerang tangan kiri Arlong yang bernama Cheo dan memancingnya keluar. Dengan rencana sausnya, Usopp berpura-pura mati. Dan ketika Cheo mengira Usopp telah mati, dengan cepat Usopp menembakkan peluru ketapelnya ke arah alkohol hingga meledak. Sementara Sanji dan Zoro membereskan para anak buah Arlong di tempat itu. Kepala Bagi yang masih terpisah berjanji akan membantu mereka jika ia telah menyatu dengan tubuhnya. Namun ternyata ia menipu mereka dan kabur dari tempat itu. Dan pada akhirnya mereka berdua bisa mengalahkan semua anak buah Arlong. Di sisi lain, Luffy dan Nami kini terlihat sedang berada di ruangan dengan semua peta yang telah Nami buat. Dan di sana mereka bertemu dengan Arlong. Dalam keadaan itu, Arlong mengatakan jika Luffy tidak akan bisa menggunakan Nami dengan baik. Mendengar itu, Luffy meminta Nami pergi lalu menghancurkan senjata Arlong. Dengan pertarungan yang sangat sengit, akhirnya Luffy menyadari jika memang ia tidak bisa mengalahkan Arlong, maka ia akan menghancurkan semua ambisi Arlong dan juga semua peta yang telah Nami buat selama ini. Yang akhirnya, pertarungan itu pun berhasil Luffy menangkan dengan meratakan gedung Arlong. Di malam harinya, mereka kini terlihat merayakan kemerdekaan dan kemenangan mereka karena telah terbebas dari Arlong. Namun tidak lama kemudian, Kapten Garp dan para marin datang menghampiri mereka. Kapten Garp lalu memerintahkan untuk menangkap Luffy. Namun Koby mengatakan bahwa yang telah menghancurkan desa Koko adalah Arlong. Sebagian dari para marin tidak menuruti perintah Kapten Garp karena mereka tahu bahwa yang telah membakar desa Koko bukanlah Luffy. Kapten Garp memutuskan berbicara empat mata dengan Luffy dan memintanya untuk menyerah. Namun karena Luffy tak menuruti perintahnya, terjadilah pertarungan di antara mereka. Yang akhirnya Luffy kalah dalam pertarungan itu. Di saat itu Kapten Garp mengatakan bahwa Luffy belum siap untuk menghadapi dunia yang sangat kejam. Namun Luffy menjawab bahwa ia tidak akan menyerah meraih impiannya mencari One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Mendengar itu, Kapten Garp pun melepaskan Luffy dan berkata bahwa kini Luffy telah sendirian. Yang bisa disimpulkan, jalan Luffy dan kakeknya kini telah terpisah. Dan Luffy kini telah resmi menjadi buronan marin. Dan keesokan harinya, Koby datang menghampiri Luffy. Meskipun Koby memakai baju marin, ia bertemu Luffy bukan untuk menangkapnya, melainkan sebagai seorang teman yang memberitahunya bahwa kini Luffy telah resmi menjadi buronan dengan nilai 30 juta berry, nilai paling tinggi di Pulau Es Blue. Melihat itu, Luffy sangat bahagia karena namanya kini telah diakui sebagai seorang bajak laut. Dalam pertemuan itu, kini mereka benar-benar berpisah jalan, dan Luffy berpesan kepada Koby agar ia menjadi seorang marinir yang baik. Setelah itu, Luffy memberitahu kepada semua krunya bahwa ia kini telah resmi menjadi seorang buronan. Namun Zoro mengatakan bahwa hal itu akan menghambat perjalanan mereka, karena semua bajak laut di Pulau Es Blue kini akan mengincar Luffy.
Namun Luffy yang mengetahui semua itu semakin bersemangat dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang bagus karena kini mereka tidak akan berlama-lama di Pulau Es Blue karena tujuan mereka sebenarnya adalah Grand Line. Dan poster buronan Luffy kini telah tersebar di seluruh Pulau Es Blue. Terlihat juga Alvida yang sedang bersama Buggy berencana akan bekerja sama untuk menangkap Luffy. Di pulau yang jauh di sana, adegan akan memperlihatkan sang yang sedang bersama krunya tiba-tiba dihampiri oleh Mihawk. Kedatangan Mihawk ke sana hanya sekedar untuk memberitahu Sang bahwa bocah yang dulu ia ceritakan kepadanya kini telah berhasil menjadi bajak laut. Kembali ke Going Merry, Luffy dan yang lainnya memberikan kejutan kepada Nami. Mereka menanam pohon jeruk di area kapal, dan Luffy mengatakan bahwa mereka telah berhasil membuat sepeta kampung halaman Nami untuk menemaninya dalam perjalanan. Dan perjalanan mereka kini telah lengkap dengan logo bajak laut topi jerami yang telah dibuat oleh Usopp. Dengan impian dari masing-masing kru bajak laut topi jerami, mereka bersumpah akan selalu bersama dan menggapai impian mereka bersama-sama. Dan di akhir scene, kita akan diperlihatkan karakter Smoke yang merupakan seorang perwira tinggi angkatan laut akan mengincar Luffy sebagai targetnya. Dan film pun selesai. Mungkin segitu aja alur film versi Kivanime. Mohon maaf jika banyak poin yang terlewat. Kivanime undur diri. Wassalam.